lagi. Nah, hari ini Bu Anis mau menyampaikan tutorial cara mencari artikel di koran lama ya. Di koran lama pertama kita buka Google dulu, kemudian tulis delper.nl. Nah, nanti kalau sudah muncul seperti ini pilih yang ini ya. Ada beberapa opsi, ada Durzuken Alice, terus kemudian pilih yang Kretan. Nah, kalau sudah pilih Kretan, masukkan kata kuncinya. Kretan itu koran ya. Ini mohon maaf, Google-nya Bu Anis sudah translate secara otomatis. Nah, tapi kalau di tempat kalian belum translate secara otomatis, biasanya muncul seperti ini. Pilih yang Kretan, kemudian masukkan kata kuncinya sesuai dengan yang diinginkan. Misalkan daerah ya, mau nyari informasi dari daerah mana gitu. Nah, ini misalkan Bu Anis pilih Andong, kacangan Andong ya, kacangan Andong. Nah, untuk kata-katanya ini masih pakai ejaan lama, jadi C-nya tidak pakai C tapi pakai TJ ya. Jadi kalau misalkan U ya OE gitu. Nah, kemudian Zuken atau cari. Nanti ada beberapa informasi di situ, pilih terserah ya, mau advertensi atau yang lain itu bisa. Ini Bu Anis misalkan contohnya mau ngambil salah satu. Nah, ini dia ya. Ini ambil salah satu. Nanti kalau sudah ditentukan mau artikel yang mana, ini sambil nunggu ya loading. Ya, oke, sudah. Ini kalau sudah, silakan di screenshot. Silakan di screenshot yang artikel yang dipilih, disesuaikan. Nah, yang penting bisa terbaca. Di sini ada tools seperti gunting yang ada garis putus-putus, itu fungsinya untuk screenshot ya, tinggal diklik aja, kemudian nanti tarik garis. Nah, ini nggak jelas ya, terpotong. Nah, ini usahakan semua tulisan itu dalam satu iklan atau berita jelas. Nah, kalau sudah download Elspeth JPEG. Nah, kalau sudah di-download, nah nanti bisa dilihat hasilnya. Kemudian yang perlu dicantumkan selain screenshot ini adalah judul atau Kretan title. Nah, dapat ininya dari mana? Ini yang ditulis ya, selain ini screenshot disampaikan. Kemudian ada juga the Kretan title atau nama surat kabarnya ya. Kalau ini The New Version London dan tahun atau tanggal terbitnya. Jadi ini nanti tinggal di copy paste seperti ini, di copy atau ditulis ulang, kemudian masukkan ke ini. Nah, nanti tinggal di edit ya, tinggal di edit saja. Nah, kemudian bagaimana yang tadi hasil screenshotnya? Hasil screenshotnya ini di copy, kemudian diletakkan di Word. Nah, ini dia ya. Terus ini seperti ini. Terus ini nama surat kabar. Nama surat kabarnya apa? Terbit. Nah, kapan ini masuk ke sini ya, X ini, terus X ya, di copy paste ya, disesuaikan. Kemudian jika sudah, nah ini, terus kemudian diartikan arti dari artikel atau berita. Nah, nanti diartikan.
Nah, kalau ini diartikannya bagaimana? Gitu. Diartikannya bisa pakai aplikasi sendiri-sendiri ya di HP-nya ya. Jadi ada Google Translate, nanti bisa diartikan secara mandiri. Nah, kalau ini arti dari sini. Kita belajar buat nah, ini dia ya. Pengumuman iklan. Ini dia iklan pengumuman. Nah, di copy, kemudian pindahkan ke sini. Oke, nah ini dia ya. Advertising itu artinya iklan, making pengumuman bahwa residen Surakarta. Berarti ya? Ya berarti sudah. Itu dia ya. Gelarnya memang salah. Nah, nanti dicek lagi cara penulisannya. Nah, ini dia. Nah, tinggal di apa namanya? Ditata dengan baik. Jadi ada beberapa hal yang harus ditulis. 1, nama surat kabar. 2, artikel. Kemudian 3, arti dari artikel itu. Kemudian yang keempat. Nah, yang keempat itu terkait. Nah, pertanyaannya adalah setelah ya mengetahui tentang berita atau iklan ini, saya memiliki pendapat bahwa pendapat kalian tentang iklan itu apa? Nah, gitu ya. Terus misalkan nih saya memiliki pendapat bahwa di daerah Kacangan pada tahun 1927 pernah dilakukan penutupan jalan karena renovasi jembatan Andong, misalkan gitu ya. Nah, ini apa namanya yang perlu dituliskan ya. Jadi 1, nama surat kabar. 2, terbitnya kapan. Kemudian 3, arti atau terjemahan ya di sini ya. Terjemahan dari artikel atau berita. Nah, ini apa? Terus yang keempat, pendapat kalian ya. Setelah mengetahui tentang berita atau iklan ini, saya memiliki pendapat bahwa ya. Jadi ini harus dibaca dulu, terus kalian maknani sendiri ya, dimaknai sendiri di sini. Sudah itu saja. Terus habis itu jangan lupa dituliskan tugas sejarah tentang penggunaan arsip lawas dari koran masa Hindia Belanda. Ya, jadi ternyata segala macam bentuk berita pada masa dulu itu sebenarnya ditulis ya pada masa Hindia Belanda, agar masyarakat juga tahu bahwa di Andong itu jembatannya pernah direnovasi, dibangun ulang ya, sehingga menutup jalan mulai tanggal 20. Nah, ini dia. Terus jangan lupa beri nama, kemudian kelas nomor presensi, terus kelas. Nah, ini dia. Itu saja. Kemudian nanti tidak kok tidak ya, yang sudah Bu Andis berikan contoh ini ya,
tentang beacon making, tentang pembangunan penutupan jalan ini tidak boleh digunakan ulang. Ya, ini tidak boleh digunakan ulang ya. Jadi cari yang lain. Misalkan kata kunci kacangan, klego, terus karang gede, gemolong, terus apapun yang pengen kalian tahu di masa itu, tidak harus wilayah ya. Tapi kalau wilayah di Boyolali lebih baik agar kita tahu apa sih yang sedang terjadi di masa-masa itu. Itu ya. Terima kasih. Semoga bisa membantu cara untuk mengerjakan tugas pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan atau ada suara-suara lain ya. Mohon maaf karena ini masih di kantor. Terima kasih.